Selamat pagi pemirsa Solusi Bali Podcast. Senang sekali bisa bertemu dengan para pemirsa sekalian. Dan pagi ini kita kedatangan tamu di studio, Bapak Ade Mangku. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, beliau ini adalah aktivis lingkungan yang juga sebagai penggagas atau pemarkarsa Bandara Internasional Bali Utara. Dan di sebelah beliau kita juga kedatangan tamu Pak Cipto Haji Gunawan. Selamat pagi Pak Cipto. Beliau ini adalah praktisi dan juga pengamat kebijakan untuk bidang pariwisata. Oke, sampai bertemu lagi ini Pak Mangku sama Pak Cipto. Supaya kita bisa bincang-bincang lagi pagi ini. Kita memain ini ya, pagi ini kebetulan ada wacana untuk Bandara Bali Utara itu, dan Pak Ade Mangku adalah sosok yang disebut-sebut ya ketika itu sangat gencar untuk selain sebagai perancang juga ingin meloloskan Bandara Bali Utara ya. Nah, bisa diceritakan enggak mungkin sedikit Pak Mangku? Gimana sih kok ceritanya bisa sepertinya tiba-tiba ada pengen Bandara Bali Utara itu? Baik, terima kasih. Saya langsung saja ke masalah yang ditanyakan tadi. Sebelumnya izinkan saya juga menyampaikan, kebetulan teman lama saya ini senior saya. Berarti kalau nggak ada acara ini mungkin nggak ketemu ya? Cukup lama saya nggak ketemu karena hobi. Oh 20 tahun. Iya, karena hobinya sama. Ya, saya juga punya hobi nyelam, surfing dan sebagainya. Sama-sama aktivis lingkungan. Ya. Termasuk juga dulu sempat di Bali Barat gitu ya, untang panting itu urusan lingkungan. Jadi begini, saya itu mendapatkan ide sebenarnya bukan langsung begitu saja ide itu muncul. Okay. Itu sebenarnya berawal dari beberapa tahun yang lalu itu ada pertemuan kepala-kepala negara di Bali ya, di Nusa Dua waktu itu. Kemudian dari beberapa kepala negara itu tidak mendapatkan parkir pesawat. Itu tahun berapa itu? Sebelum tahun 2012. Oh, oke. Setelah 2010. Ya, ya. Setelah itu kebetulan pada saat itu ada kepala negara yang dari Kanada waktu itu. Jadi pemerintah Kanada ke sini, tiba-tiba dia pesawatnya parkir di NTB, Pak. Okay. Gitu, waktu itu. Jadi, mungkin karena terlalu besar ya bodi pesawatnya? Oh, bukan karena penuh. Karena di sini tidak nampung parkirnya. Okay. Jadi ada di parkir di Surabaya waktu itu, ada parkir di Lombok ya. Dan mereka harus lewat darat. Dan dia harus lewat darat. Oh, oke. Okay. Ada juga yang lewat heli. Nah, jadi itu dianggap bahwa kok Bali penerima tamu yang sekelas kepala-kepala negara kok bandaranya kecil. Nah, pada saat itu kebetulan gubernur Bali itu adalah Pak Ade Mangku. Pasti kebetulan namanya sama. Ya, sama namanya. Terus akhirnya sebenarnya belum selesai pertemuan. Gubernur Bali waktu itu ketemulah sama kepala negara yang tidak mendapatkan parkir pesawat di Bali. Ya, ya. Lalu singkat cerita diusulkanlah sama gubernur waktu itu, apa tidak mungkin Bali ini memiliki international airport yang lain. Nah, untuk itu akhirnya saya dipanggil sama gubernur waktu itu, dipanggil sebagai kapasitas orang lingkungan, kemudian dipanggil sebagai kapasitas orang pariwisata, di mana Bali sendiri adalah penerima atau destinasi pariwisata internasional. Terus akhirnya saya nyatakan pada saat itu, saya sampaikan ke gubernur, Pak, membangun bandara ini tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Kita harus melakukan kajian yang cukup konkret. Kalaupun itu ada, berarti nanti dalam kurun waktu 3 bulan baru saya bisa akan melaporkan bahwa ada enggak
tempat atau lokasi yang layak. Terus akhirnya saya mengkajilah ke 8 tempat. Ya, di seluruh Bali. Di 8 kabupaten maksudnya? 8 tempat. Di semua kabupaten dan di 8 tempat. Oke. Termasuk Badung yang sudah memiliki Ngurah Rai pun saya ikut kaji di tempat yang lain, atau mungkin enggak Ngurah Rai ini dikembangkan lagi lebih besar untuk bisa menampung yang menampung kapasitas pesawat yang diperlukan. Iya. Ternyata tidak. Terus akhirnya ketemulah kita yang kita anggap representatif itu cuma satu lokasi di 8 tempat tersebut. Satu lokasi itu pun tidak mungkin kita akan kembangkan di darat. Itu harus kita jujur katakan yang cuma bisa kita lakukan itu di offshore. Di laut ya. Dan kalaupun itu dilakukan di laut, itu pasti juga ada persyaratan yang luar biasa yang harus kita ikuti. Contoh misalnya, di laut itu ada nggak terumbu karang yang kira-kira kalau kita membangun akan menjadi lebih rusak daripada yang sekarang. Yang kedua, mengganggu nggak aktivitas masyarakat adat kita di sana, karena kita ini masih berkiblat kepada pariwisata budaya. Yang ketiga, dia akan mengganggu nggak aktivitas upacara kalau misalnya sewaktu-waktu diperlukan untuk melasti. Dan lain-lain lagi, bukan itu saja. Kemudian apa dasarnya kita itu mengidekan airport ini dibangun di sana? Itu tidak melulu dengan kajian yang mentah begitu. Itu pun kita harus melihat. Satu misalnya, yang sering kita katakan bahwa Bali ini itu harus dilihat holistik. Dia tidak bisa dilihat parsial. Oke. Dan kenapa harus di sana? Itu juga ada pertimbangannya, karena satu, Bali itu harus pola pembangunannya itu bersifat pemerataan. Dia tidak melulu misalnya di selatan. Dia harus dikembangkan juga ke daerah barat, utara, dan timur. Kalau misalnya sekarang kita di Grogak, misalnya ya, dipaksakan itu di Grogak, berarti Bali Timurnya itu tidak akan mendapatkan impact positif. Maka dari itulah dipilih. Itu yang kita anggap paling representatif pada saat itu adalah di kubu tambahan offshore. Itu pun yang dilakukan cuman membangun landasan pacu dan terminal saja. Komponen yang lain, misalnya ada Aerocity di situ, ada EduCity di situ, ada Entropolis di situ, dan lain-lain, itu pun harus dipikirkan di darat tetapi tidak merusak lingkungan darat. Tidak ada bedol desa. Tidak ada pemindahan pemukiman, tidak ada pergeseran-pergeseran tempat suci. Itu harus dikaji. Di Bali itu membangun tidak segampang membangun di tempat yang lain. Dan ini pun kajian yang kita lakukan sekarang kemungkinan besar masih belum sempurna. Tetapi sekarang kita ada teman-teman yang lain untuk mengkritisi, itu luar biasa bagusnya. Artinya apa? Program yang kita inginkan semakin dikritisi, dia akan semakin mendekati sempurna sekalipun tidak sempurna. Ya. Tapi tujuannya adalah satu, bagaimana kita membuat keseimbangan antara Bali Selatan dan Utara, pemerataan pembangunan, dan secara ekonomi itu akan bisa juga kita melihat dari sudut yang lain. Contoh gini, orang Singaraja sekarang itu kan sebagian besar anak-anak mudanya itu bekerja di selatan. Ya. Tapi kalau kita bisa membangun satu program ya di Bali Utara, itu mereka akan bisa kembali lagi ke desanya atau ke Singaraja. Dan ada trickle down effect berarti di sana ya? Betul, karena begini, contoh, anak-anak muda itu yang dari Singaraja itu kan masih memiliki tanggungan. Misal satu contoh, tempat sucinya ada di sana, orang-orang tuanya di sana. Yang itu bisa jadi tidak terurus jika dia meninggalkan kampung halamannya. Benar. Dan itu ada urban, berarti di sana makin tinggi urban ke selatan ya? Kita jujur saja, sampai hari ini mungkin Buleleng, Karangasem, Jembrana itu banyak banget di Pasar Badung untuk mencari penghidupan nafkah. ya.
Sedangkan ada masalah yang lain ya di Singaraja dan seterusnya itu sementara ditinggalkan. Kalau sekarang kita bisa membuat program, ingat ini program loh, bukan proyek ya. Ya. Kalau dia proyek itu selesai dibangun, diserahkan kuncinya, dianggap selesai, tidak ada tanggung jawab. Ya. Ya, tetapi kalau ini program, dia itu akan keberlanjutan. Jadi anak cucu kita wajib dia bertanggung jawab. Untuk itulah kemudian apa-apa yang baik di selatan itu kita bisa adopsi ke utara. Tetapi yang tidak baik itu kita harus tinggalkan. Kita harus berani jujur seperti itu. Oke Pak Mangku, kita dapat sampai di titik itu. Kalau boleh, berarti Pak Mangku masih tetap dalam posisi hari ini bahwa itu wajib program itu wajib ada di utara. Oke, kata wajib ini mungkin saya klarifikasi gitu ya. Karena ini juga memerlukan satu kajian yang utuh ya, yang holistik. Kata wajib itu tergantung dari satu, apakah Bali ini masih memerlukan itu untuk jangka panjang atau tidak. Kemudian yang kedua, seperti apa respon daripada masyarakat kita kalau misalnya kita wujudkan itu di Bali Utara. Kemudian yang ketiga adalah seberapa dia mendapat impact atau manfaat kalau itu dibangun. Jangan sampai kemudian kita membangun akhirnya tidak ada impact sama sekali, justru muncul masalah baru. Tapi ingat, di Bali Utara yang saya rancang ya atau kami rancang dari awal itu, program tersebut ada 5, bukan satu-satunya bandara, ada 5. Apa itu? Satu, kita harus membangun power plant di sana. Ada sebagai prioritas. Okay. Yang kedua, kita membangun bandara itu adalah landasan pacu dengan terminal. Kemudian yang ketiga, kita membangun marina di sana. Yang keempat, kita membangun Edu-City dan seterusnya di sana. Yang kelima terakhir, kita harus mampu membangun infrastruktur. Ingat, bandara ini bukan infrastruktur, ya. Bandara adalah transportasi. Tetapi kalau infrastruktur dia berupa jalan dan sebagainya. Perbedaannya sedikit memang. Tapi yang satu kategori transportasi, yang satu kategori infrastruktur. Kita harus membangun infrastruktur. Oke, kita tahan dulu sampai di sana. Ya. Tadi saya pingin ke Pak Cipto ya. Tadi Pak Mangku itu mengatakan bahwa ini program ya, bukan proyek, dan Pak Mangku sendiri sepertinya secara implisit ingin mengatakan beliau sebenarnya tidak memaksa itu karena kan masih perlu kajian kritis dan mengundang kajian-kajian kritis tadi itu loh. Yes. Pak Cipto sebagai penggiat, pelaku atau juga dan pengamat kebijakan pariwisata ngelihat persoalannya seperti apa Pak untuk bandara itu? Oke, sebetulnya menarik sekali. Saya terima kasih sekali Pak Mangku. Pertanyaan Pak Mangku itu sama juga dengan yang sebetulnya hinggap di kepala saya, dan itu bukan dalam waktu singkat, tapi sudah lama sebetulnya. Kalau Pak Mangku bercerita di awal tahun 2014 ya. Saya sudah mengamati, kebetulan saya tinggal di Bali sudah 25 tahun. Oke. Saya mengamati problematik Bali yang sangat fundamental, yang salah satunya sebetulnya sudah tadi disebutkan oleh Pak Mangku, dan saya yakin masyarakat semua sudah tahu, yaitu beban di selatan yang sangat berlebihan. Ya. Overload ya? Ya, ini semua orang sudah tahu, sudah bukan rahasia umum, juga sudah bukan isu kemarin sore, ini sudah bertahun-tahun tidak pernah ada solusi. Tadi Pak Mangku mengangkat sesuatu yang menarik sekali. Perlukah kita bandara kedua? Ya. Itu pun terpikir dalam pemikiran saya. Perlukah kita bandara kedua? Kemudian saya berpikir lagi, oke. Secara keseluruhan Bali, saya tidak sebut Buleleng ataupun per kabupaten, bahkan selatan, secara keseluruhan Bali itu belum pernah sampai saat ini saya dapatkan satu kajian yang mengatakan bahwa Bali ini daya tampungnya sekian. Jadi sampai saat ini semua orang mengatakan, bahkan menteri pun mengatakan Bali belum over tourism, kalau nggak salah beberapa hari yang lalu. Ya. Tetapi di selatan sudah terjadi over tourism. Artinya ini terjadi over tourism parsial.
Ya, hanya di titik tertentu saja. Bukan hanya di titik tertentu, tapi di waktu tertentu juga. Oke. Yang mana sebetulnya kalau kita berpikir dari kacamata manajemen pariwisata, ini sebenarnya bisa diatasi. Tapi kalau ini diatasi, artinya Bali akan selalu berkata kami masih mampu menampung wisatawan karena ini teratasi. Kalau ini tidak teratasi jadi masalah, ya kita ribut semua. Tapi kalau ini teratasi kemudian terjadi masalah. Tetapi pokoknya itu nggak pernah hilang. Yaitu apa? Kita nggak tahu sebetulnya kita Daya tampungnya. berapa banyak Iya. Bali itu. Satu ya, mengenai infrastruktur. Infrastruktur itu bisa naik bisa turun. Kalau turun kapasitasnya bisa berkurang, kalau bertambah teknologi dan sebagainya dengan infrastruktur bertambah baik itu bisa bertambah banyak. Tapi tetap ada batasannya. Oke. Gitu? Ini kita bicara Bali pulau kecil. Saya sebut pulau kecil Bali karena kalau kita definisikan pulau-pulau kecil di Indonesia itu 2000 km persegi. Bali kurang lebih sekitar kalau nggak salah 540 ribu. 5.400 5.400 sorry, 5.400. Artinya Bali itu hanya 3 kali definisi pulau kecil Indonesia. Yang kalau kita Pak Mangku orang laut, saya orang laut, kita paham sekali. Yang namanya pulau kecil itu batasannya sangat rawan. Ya. Mulai dari kemampuan pulau itu untuk memenuhi logistiknya sendiri, kita tahu banyak Dari luar. dari logistik aja kita datangin dari luar. Bahkan beras pun sebagian besar Ya. kita datangkan dari luar. Karena kenapa? Kita nggak mampu itu. Nah, artinya sebelum kita bicara pembangunan apapun di Bali, terutama yang membuka pintu-pintu baru, kita harus bicara ini dulu. Kita harus bicara sebetulnya daya tampung Bali berapa sih? Nah, itu yang sampai sekarang tidak pernah saya dengar. Tidak pernah saya mendapatkan kajiannya daya tampung Bali seperti apa. Datanya belum tersedia. Belum ada Ya. daya tampung Bali seberapa. Kemudian daya dukung Bali itu seberapa mampu Bali mendukung pengunjung yang datang. Ada sebetulnya wacana Bali Utara ini hanya satu di antara wacana yang lain yang juga membuka pintu Bali, yaitu mengenai jembatan Jawa Bali. Ya, Jawa Bali. Dan saya sangat bersyukur masyarakat Bali jelas-jelas menolak itu, walaupun banyak dimaknai dari sisi niskala ya. Iya. Ya. Saya sangat mengapresiasi itu. Ternyata leluhur Bali itu sudah bicara mengenai offer kedatangan sampai secara niskala mereka memariskan kepada anak cucu Bali sekarang. Ada nilai-nilai tertentu ya, Yes. local genius itu. Oke. Local genius itu sudah dari dulu. Ya, Dan ya. sekarang kalau saya memaknainya, saya tidak memaknainya secara niskala. Saya memaknainya Secara rasional akhirnya. Secara rasional, kalau itu dibuat, maka apakah mampu Bali membendung aliran pengunjung yang demikian banyak? Nah, ini pertanyaan besar lagi. Kalau Bali tidak mampu membendung, apa yang terjadi dengan Bali? Sama dengan Bandara Bali Selatan. Itu adalah sebuah sarana untuk membuka satu pintu masuk baru. Saya tanyakan ke rekan yang kebetulan di Bibu, sebetulnya sebelum beberapa minggu yang lalu saya sempat bertanya, ini ada nggak sih kajian mengenai berapa sebetulnya kapasitas Bali? Dan berapa Bibu sebetulnya mau Datang kan? mentargetkan? Ya. Nah, disinilah kemudian timbul banyak pertanyaan. Karena dijawab itu ada informasinya di website, saya lari ke websitenya Bibu. Kemudian saya mencoba mencari beberapa referensi lain, dan saya mendapatkan referensi dari salah satu universitas di Malang kalau tidak salah. Itu bicara kalau saya lihat contekan boleh ya? Ya, boleh, monggo. Yang jelas Bibu mengatakan targetnya 50 juta. Per tahun. Oke. Yes, 50 juta per tahun. Kemudian, Dan menurut Pak Cipto, angka itu seperti apa? sebentar kita akan sampai ke sana. Oke. Sedangkan menurut yang kajian di Malang itu sekitar 20 sekian juta, 25 atau berapa? Separuhnya. Sekitar setengahnya di tahun 2050 sekian. Jadi bisa dibilang 30 tahun dari sekarang. Jadi ada timeline yang gradual
mulai dari mulai mungkin tahap pembangunan sampai suatu saat di tahun 2050 sekian itu adalah 23 atau 25 juta lah setengahnya itu. Nah, ini menimbulkan tanda tanya buat saya. Apakah Bali bila mana Bibu berhasil mencapai target tersebut, apakah Bali cukup untuk menampung seperti itu? Saat ini Bandara Selatan itu daya tampungnya kalau maksimal kalau tidak salah sekitar 35 juta per tahun. Yang sudah dimanfaatkan atau sudah terjadi di tahun lalu itu sekitar 23 juta. Yang sampai di tolnya macet itu. Sampai tolnya tidak bergerak. Iya. Kemarin kejadian lagi itu. Kan sudah terjadi bulan Desember, kemarin terjadi lagi itu. Kemarin kalau tidak salah tol juga mengalami masalah gara-gara ada sesuatu yang terjadi di dalam bandara, ada pembangunan atau apa, kemudian keluar masuk. Iya. Karena pintunya cuma satu itu aja. Itu dengan 23 juta. Sudah seperti itu. Dan kemudian tadi katakanlah Bibu 50 juta. Kalau di Bali Selatan digenjot terus, dimaksimalkan sampai 35 juta. Berarti kita sudah dapat 85. Yes. Kemudian dari penyeberangan, baik di Limanu maupun di Padang Bayi, itu mungkin tidak terlalu signifikan karena itu bisa dikontrol sekali, itu tempat masuk yang paling terkontrol. Kapal-kapal itu tidak bisa di overload sedemikian rupa. Itu katakanlah 7 sampai 10 juta. Artinya kita bisa membayangkan Bali akan dikunjungi atau ada pengunjung itu sekitar 90 bahkan 80 sampai 90 juta per tahun. Ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah kajian ini sudah dilakukan belum? Mampukah Bali mengakomodasi sekian banyak orang? Oke, kita tahan di sana dulu Pak Cipto. Ini karena ada poin menarik dan sepertinya Pak Mangku juga sudah mulai agak gerah nih kalau saya lihat tadi. Gimana nih Pak Mangku untuk menanggapi itu? Ada enggak skema yang dipertimbangkan ketika merancang untuk Bandara Internasional Bali Utara sampai hal-hal seperti ini? Karena hal ini kan betul-betul kritis ya, karena seperti yang dikatakan Pak Cipto tadi, memang kita belum punya daya tampung atau belum memiliki kajian mengenai daya tampung, karena sekali daya tampung itu kan implikasinya juga banyak Pak ya, baik logistik, belum lagi kita bicara environment, bicara kebutuhan air dan segala macam. Sampah ya, itu termasuk sampah juga. Kita aja sekarang kondisinya udah babak belur ini kan, sampah di pengelolaan di Sarbagita. Nah, saya ingin balik lagi ke Pak Mangku nih. Gimana tuh Pak Mangku? Ya, menjawab pertanyaan tadi di awal ya, pada saat saya mulai mengkaji atau kami tim ini mulai mengkaji sampai yang pasti sampai sejauh itu. Oke. Tapi kebetulan pada tahun 2019 Pak ke 2020 itu saya mulai pindah posisi. Saya naik ke komisaris Bibu, kemudian dirut saya sekarang yang baru itu untuk saya minta melanjutkan kajian tersebut. Ya. Dan itu sudah dilakukan, tapi kebetulan angkanya tadi disebut. Ya. Maaf, pada saat saya mengkaji sampai tahun 2050, kebetulan angkanya tidak sama. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Oke. Kecil. Saya pada saat itu cuma ketemu angka 35 Pak. Di sampai tahun 50. Ya. Sampai 50 kalau ya. misalnya angka 35 juta itu bisa tercapai, itu baru kita menghitung break even point dari investasi yang kita akan tanam di sana itu, baru kita bisa mencapai 20 tahun. Juga lama Pak, semua ini berprosesnya lama. Tapi itu secara gambaran saja, tapi saya tidak akan terfokus ke situ dulu ya. Sekarang ini sebenarnya yang jauh lebih penting yang kita harus lakukan itu adalah kita memulainya itu dari berapa sebenarnya yang didapat oleh
pemerintah kita dalam hal ini kan juga ada lembaga-lembaga pengkaji. Ya. Kalau misalnya sekarang Bali ini menjadi destinasi pariwisata internasional, pemerintah ini kan tidak cukup dengan diam kemudian dia mendapatkan teks dari pariwisata tersebut, kan tidak cukup. Dia juga harus mengkaji yang tadi. Berapa sebenarnya carrying capacity yang dimiliki oleh Bali ini yang kira-kira ideal untuk kita bisa menampung kedatangan wisatawan ini. Kalau menurut Pak Mangku, siapa pihak yang paling kompeten atau paling kredibel untuk melakukan itu? Apakah harus pemerintah? Ada dua hal yang bisa, atau siapa saja akan bisa melakukan kajian tersebut. Tetapi nanti yang paling utama ya itu adalah pihak yang independen dalam hal ini universitas. Kemudian yang kedua pemerintah, karena dia yang memiliki kebutuhan itu. Masa sekarang pemerintah begitu saja kedatangan wisatawan kemudian dia dapat teksnya saya kemudian dia sampahnya dikasih orang gitu ya? Ya, itu nggak bisa, dia harus melakukan itu. Tapi ingat, untuk Bali dengan peraturan atau perdanya yang sudah dimiliki sekarang, sebenarnya di sana sudah terlihat ada pembatasan. Contoh, kenapa di Bali sendiri tidak boleh membangun lebih dari 4 lantai atau lebih dari tinggi pohon kelapa? Contoh, itu sebenarnya sudah menjawab apa yang disampaikan Pak Cipto tadi. Karena Bali ini sebenarnya memiliki carrying capacity yang kecil. Dan dia tidak bisa menampung yang lebih banyak. Perda yang mengatur tentang ketinggian pembangunan itu sebenarnya itu adalah antisipasi untuk membatasi orang datang ke Bali. Salah satunya. Ya. Dan itulah kemudian yang harus diadopsi. Baik oleh kita-kita ini sebagai praktisi ataupun dari orang-orang yang akan menerima limpahan wisatawan tersebut. Untuk itulah kemudian sekarang kita mesti melihatnya lebih jauh lagi. Apakah kejadian yang kemarin yang kita alami sampai stuck di mana-mana, kemudian traffic jam terjadi di mana-mana di selatan. Kemudian kita tidak berani mengembangkan satu kajian yang lebih luas lagi untuk kita bisa menjawab tantangan Bali ke depan. Ya kan? Ya, okay. Inilah kemudian yang diperlukan pemasukan kayak tadi. Apakah kita perlu atau tidak? Contoh. Kemudian kalau kita pun perlu, terus bagaimana caranya agar tidak merusak lingkungan Bali? Ingat, pada saat Bali itu rusak lingkungannya karena kita membangun sembrono, kita membangun asal-asalan, itu impact negatifnya akan diterima oleh Bali sendiri dan masyarakatnya. Tapi pada saat kita mampu mengatur, maka dari itu, dulu zaman saya dengan Pak Cip itu, disitulah kemudian ada kata-kata One Island, One Management. Masih Bapak ingat itu? Masih. Ya kan? Dan sudah jadi undang-undang itu. Undang-undang. Itu sudah jadi undang-undang Bali itu. Pak. One Island, One Management. Ya, itu dari siapa? Dari orang-orang kayak ini, Pak, yang mengusulkan itu. Karena kita tahu carrying kapasitas Bali itu kecil dan semuanya terbatas. Sekarang mau yang lagi. Menyangkut yang tadi. Mau membangun akses dari Jawa ke Bali dengan jembatan dan atau terowongan pun yang saya tahu itu bukan jawaban untuk kepentingan Bali ke depan. Justru saya melihat adalah itu akan membawa masalah yang jauh lebih besar daripada yang sekarang karena kita tidak menjamin urban yang masuk ke Bali itu semuanya kita bisa percayai. Atau lebih tepatnya tidak semua yang datang itu yang diandaikan sebagai wisatawan itu memberi dampak positif sebagaimana yang diharapkan oleh warga lokal di sini berarti ya. Betul. Ya. Oke, sebelum satu hal lagi, sebelum dilanjutkan sama Pak Cip. Bali itu kalaupun akan dikembangkan, itu cuma ada 2 yang bisa dilakukan untuk menerima urban, untuk menerima wisatawan dan sebagainya. Melalui udara dan melalui pelabuhan. Selesai. Kita tidak perlu membangun jembatan, kita tidak perlu membangun terowongan untuk akses ke Bali. Oke, kita dapat poin itu. Tahan dulu Pak Mangku. Pak Cip, tadi sepertinya juga ada meskipun satu frekuensi ya sepertinya melihat bagaimana ketika misalnya ada bandara di utara itu bagaimana penumpang yang datang, cuma ada sedikit perbedaan data. Kalau menurut Pak Cip sendiri ada perbedaan data tadi signifikan nggak impactnya terhadap apa yang pandangan kritis yang Pak Cip tadi ajukan itu? Signifikan sekali. 15 juta itu kira-kira itu orang yang sangat banyak.
Ini kita sekarang bicara sedikit mengesampingkan angka dulu. Oke. Sekarang kita bicara mengenai tadi kajian akan dilakukan oleh siapa. Ya. Tentu saja harus dilakukan oleh pemerintah dan akademisi. Ya. Dan kemudian ini kajian tidak hanya sebatas angka. Jangan hanya berhenti di angka saja. Makanya saya tadi Karena angka itu tidak ada rohnya ya. Tidak ada, ya ada rohnya tapi tidak. Statistik aja. Ya bisa. Kalau kajian di Indonesia itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bukan kebutuhan disesuaikan dengan kajian, bukan. Itu kita paham lah itu. Iya. Kalau memang targetnya mau sekian, kemudian dibuat Pas-paskan lah ya. Di otak-atik jadi itu. Itu jadi, ya tidak oleh sebab itu, jangan hanya bicara di angka pada kajian ini. Oke. Tapi yang lebih penting lagi adalah dampak. Bali sebagai pulau kecil seperti ini tidak didesain untuk mass tourism. Itu satu yang harus kita pahami. Kenapa? Ini bukti-buktinya sudah tampak di lapangan. Misal, jalan-jalan di Bali itu kecil, Pak. Ya, betul. Begitu ada bus isinya 40 orang berputar, macet 2 km. Ya, jadi artinya Bali memang tidak didesain untuk itu. Ya, jalan di Kuta aja yang katanya Las Paradas kecil-kecil semua justru lebih besar di Buleleng kan? Iya, betul. Iya. Nah, dampak daripada kajian tersebut itu penting sekali karena kita akan melihat bagaimana apabila angka itu tercapai. Kalau tidak tercapai kasihan nanti investornya. Ya karena harus ada BEP juga di sana ya kan? Iya, karena investor kan memang harus mengejar. Iya. Kalau tidak tercapai nanti yang rugi juga banyak. Investor yang rugi, masyarakatnya sudah PHP dan sebagainya. Ya. Kalau tercapai itu juga ada dampak. Tadi selalu dikatakan dampak ekonomi. Dampak ekonomi pun luas. Jadi dampak ekonomi itu bisa positif, banyak positif, tapi juga bisa negatif. Ya. Salah satu dampak negatif ekonominya inflasi. Kita belum menghitung ini tadi. Kalau misalnya ini tercapai, bagaimana inflasi Bali akan naik seberapa? Dan inflasi itu menimbulkan dampak susulan lagi. Misalnya yang tadi kita bicara pendatang-pendatang yang tidak ingin kita tampung karena bermasalah, itu bisa datang. Kalau kita asumsikan lagi dengan angka tadi 90 juta, mampukah orang Bali melayani segitu? Saya sangat tidak yakin orang Bali mampu melayani 90 juta wisatawan. Akan datang dari mana? Akan datang dari kanan, kiri, timur, barat, utara, selatan, akan masuk semua orang untuk mengakomodasi, untuk memenuhi syarat pelayanan bagi sekian banyak orang yang kemudian apa yang terjadi? Investor pun karena melihat Bali ini sangat di Indonesia, kalau kita bicara investasi properti, khususnya terkait dengan wisatawan, tidak ada tempat lain selain Bali, Pak. Ya. Mereka pun dengan segala macam cara, termasuk legal dan semi ilegal pun masuk ke Bali untuk menguasai Bali. Alih fungsi lahan. Ya. Ya. Tadi ada masalah sosial tadi, masuknya orang-orang yang harus mengakomodasi sekian banyak target itu. Kemudian ini akan masyarakat Bali yang kerja katakanlah sudah tertampung 100%, masih kurang. Nah ini akan timbul masalah sosial. Masalah sosial ini bisa berlapis-lapis dan bisa memusingkan bukan hanya Buleleng, tapi juga seluruh Bali. Karena kita bicara yang 50 orang itu tidak tinggal di Buleleng aja, nanti mereka akan menyebar ke seluruh Bali. Sedangkan masyarakat Bali hanya 4 juta loh. Oke Pak Cip, tahan dulu di sana. Tadi Pak Cip nyebut inflasi ya. Tapi begini, saya mencoba untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Jika bandara ini juga tidak ada, itu inflasi di selatan kan juga akan makin tinggi karena orang akan berlomba-lomba ke selatan. Betul. Nah itu nanti kita akan bicara pada poin berikutnya. Apakah salah satu dengan tadi pembicaraan kita ini itu belum menyentuh alternatif? Oke. Alternatifnya kalau nggak bandara apa? Tadi kan kita bicara perlukah kita bandara? Ya, bisa ya, bisa tidak. Bisa kalau iya seperti apa, tidak seperti apa. Itu tadi. Tapi kalau misalnya katakanlah bukan bandara, apa alternatifnya? Supaya tadi yang kita bahas salah satu yang saya sampaikan oleh Pak Mangku bahwa
tidak meratanya pembangunan antara selatan Selatan dan utara. itu harus juga diselesaikan. Apakah solusi terbaiknya memang bandara atau ada alternatif yang berikutnya? Mau saya ceritain alternatifnya? Oke, tahan dulu sampai sana. Oke, tahan dulu ya. Saya ingin balik ke Pak Mangku. Melihat dari pemaparan Pak Cipto tadi itu, kan sudah jelas bahwa seideal apapun Bandara Bali Utara itu didesain di awal ya maksud saya. Tapi kan ternyata ada persoalan-persoalan tertentu yang dalam hal ini mungkin juga publik baru tahu ya bahwa dengan data yang sedetil itu yang mungkin bisa jadi pada saat sosialisasi Bibu dulu itu hal-hal teknis seperti ini belum, saya tidak mengatakan tidak ya, belum mungkin diperbincangkan secara lebih detail sehingga keberadaannya juga masih kontroversial. Saya itu yang kemarin saya ingin mencoba masuk ke topik yang masih terkait Bandara Bali Utara, tapi bicara dari aspek lain. Kemarin itu pada saat Pilpres itu kan menjadi salah satu konsumsi publik nih ya, Pak Mangko ya, ya kan, bahwa ya yang kubu si A mengatakan kita tahulah Bu Megawati clear menyatakan kurang merestui, saya mungkin bukan menolak ya, kurang merestui saat ini jika dibangun seperti itu. Dan wacana ini kemudian menjadi konsumsi dari pihak lawannya sebagai kontra bahwa jika pihak lawan yang menang, bandara itu terwujud. Saya ingin tahu pendapatnya Pak Mangku mengenai situasi itu, gimana nih nanti nih kira-kira pembangunannya? Akan terseret-seret enggak sih di posisi itu? Oke, siap. Jadi begini, kita itu, saya kebetulan mengamati kan dari tahun 2014 sampai hari ini, ya kan? Sudah 10 tahun. Ya, sudah 10 tahun berjalan kemudian belum terwujud. Di situ kemudian saya melihatnya ada 3 step yang pertanyaan tadi itu muncul. Ya. Pada saat kita melakukan sosialisasi, itu kan sosialisasinya satu di kelas ekonomi paling bawah ke menengah, kemudian ada yang dari kelas menengah ke atas, kemudian yang ketiga politik, kelas-kelas politikus, oke, 3. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi menyebut bahwa ini digoreng-goreng, ditarik-tarik lah ya, ditarik-tarik itu adalah kaitan sosialisasi dari Bibu ini ke politikusnya. Tapi kalau dari ekonomi menengah ke bawah, dalam hal ini ada nelayan karena dia pemilik dari laut itu misalnya, kemudian ada tokoh-tokoh di grassroots dan sebagainya sampai menengah, itu hampir tidak ada penolakan sama sekali. Sebentar, saya ingin mempertegas, hampir tidak ada penolakan. Itu klaim atau ada datanya? Ada datanya dan saya punya dan tertulis. Ya. Contoh misalnya kelompok nelayan yang mendukung, itu di situ ada 29 kelompok nelayan, hampir seluruhnya mendukung. Kenapa didukung? Karena di tempat yang kita rencanakan itu memang saya juga memberikan informasi yang sama dengan apa yang didapat oleh nelayan. Contoh, daerah itu dulu adalah daerah daratan yang terkikis kemudian menjadi habis. Sekarang jadilah lautan. Jadi tidak ada terumbu karang sedikit pun di situ. Ya, yang ada adalah hamparan di sana yang bekas dari lahan. Itu yang kita mau kembalikan. Dan kenapa kita itu merancang itu dia tidak nempel kepada pantai. Itu dari pasang tertinggi, Pak, itu ada 50 meter dulu. Itu ada alur laut di situ untuk mengantisipasi kalau terjadi abrasi dan sebagainya. Berdasarkan oceanografinya. Betul. Oke. Karena di situ ada belokan dari dari kubu tambahan itu sampai di Esaneh itu. Ya. Jadi clear, masalah sosialisasi di grassroots sampai ekonomi menengah atau masyarakat menengah itu clear, hampir tidak ada penolakan. Kemudian ke atasnya termasuk tokoh-tokoh yang berkompeten di sana dan sebagainya, ya, dari kelas kepala desa dan seterusnya itu hampir semua juga mendukung. Selama yang tadi saya sebut tidak ada penggusuran tempat suci dan sebagainya dan tidak ada perubahan bentang alam. Artinya ada syarat dan ketentuan berlaku juga di sana ya? Wajib, dan bukan masyarakat saja yang harus menentukan itu. Kita sebagai pemerakarsa harus mengerti apa yang diperlukan oleh masyarakat. Jangan kemudian kita mau membangun sekalipun kita sebut dari program kemudian menyakiti hati masyarakat, nggak bisa.
Sekarang kenapa akhirnya jadi molor dan tidak ada kajian yang jelas akhirnya yang disebut oleh Pak Cipto tadi itu bukan tidak jelas, tapi kami sedang melakukan kajian yang lebih representatif. Sejak kapan dan sampai kapan tuh Pak? Kalau buktinya Pak Cipto belum tahu tuh sampai sekarang tuh. Dari tahun 2019 sedang Sampai kapan? dimantapkan. Sudah hampir final sekarang, tapi belum 95%. Berarti 2019 itu Sudah mulai 2005 ada, tahun. tapi Ya? mungkin nanti kebetulan saya ketemu sama Pak Cip, nanti saya akan berikan kajian yang konkret dari EPS yang kita punya dan seterusnya. Itu nanti di situ semuanya. Biar kita ini tidak tidak secara detail banget karena kita keterbatasan waktu. Mungkin by data nanti saya akan sampaikan. Saya akan minta. Oke, tahan dulu sampai sana. Saya ingin balik ke Pak Cipto ya. Tadi ada poin menarik juga yang dikatakan tadi. Pak Mangku itu mengatakan hampir tidak ada penolakan. Yang artinya kalau bisa kita terjemahkan, itu kan sudah dilakukan semua. Posisi Pak Cip sendiri ngelihat apakah posisi masyarakat itu bisa dibenarkan atau seperti apa? Yang kedua tadi terpotong alternatif yang ditawarkan. Yes. Jadi begini, kita harus memahami masyarakat. Artinya, secara masyarakat itu kan melihat apa yang ada di hadapan mereka. Okay. Dan saya sebetulnya sudah mendapatkan kajian mengenai penempatan bandara itu yang di laut, termasuk sampai ke kajian di lautnya. Secara AMDAL, baik AMDAL lingkungan maupun AMDAL sosial, itu tidak bermasalah Pak. Dan saya tidak mempermasalahkan AMDAL sosial maupun AMDAL lingkungan, bahkan AMDAL budaya yang dilakukan oleh BIBU, itu tidak mempermasalahkan sama sekali. Yang saya pertanyakan itu adalah Buleleng merupakan bagian dari Bali. Oke. Jadi saya bicara tentang Balinya. Ya. Jadi kalau memang masyarakat di sana mendukung, saya terus terang nggak masalah. Saya punya tempat di Desa Les sampai sekarang. Saya punya usaha di Desa Les. Saya senang sebetulnya kalau misalnya itu minimal harga tanah naik. Itu jelas secara ekonomi ya, keuntungannya. Tanah naik di sana. Tapi saya juga berpikir, jangan-jangan nanti saya punya tanah di situ 2 aren nanti dibeli orang juga nanti. Ditawarin lebih alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan. Nah, misalnya, jadi ada hal-hal yang di luar analisa dampak lingkungan sosial yang akan dipengaruhi dampaknya oleh keberadaan bandara ini. Dan dampak itu tidak hanya bicara Buleleng, tidak bicara daerah sekitar Buleleng, tapi daerah yang jauh lebih luas daripada Buleleng, yaitu Bali sendiri. Nah, itu yang saya lihat sampai sekarang saya belum terima datanya, yang data besar mengenai Bali itu. Kalau Buleleng, iya memang banyak masyarakat tidak menolak. Kemudian BIBU melakukan banyak sekali upaya terkait dengan ekonomi dan sebagainya. Nah, pertanyaan lagi, apakah masyarakat itu juga berpikir untuk Bali secara keseluruhan sehingga tidak menolak? Atau karena memang yang di depan mata itu fine-fine saja gitu loh. Sehingga karena mereka yang merasa itu seburuk-buruknya yang diuntungkan cuma saya kan begitu ya kurang lebih ya. Apakah seperti itu? Apakah juga disampaikan secara jangka panjang bisa jadi nelayan masih bisa jadi nelayan atau malah mereka akhirnya jadi orang pariwisata semua? Ya. Terjadi alih pekerjaan di sana. Ya. Begitu jadi gini, Mas, pada saat pariwisata masuk itu terjadi perubahan yang signifikan terhadap tatanan sosial, betul, terhadap kondisi budaya, bahkan terhadap perubahan ekonomi yang signifikan. Ekonomi yang membuai masyarakat itu membuat saya menarik sebuah teori yang saya sebut kata rebus. Ini yang pelan-pelan itu. Nah, Bali Selatan ini mengalami kondisi kata rebus menurut saya. Bagaimana enggak? Kenikmatan ekonomi pariwisata itu melenakan, dan saya bisa pahami masyarakat senang dengan kondisi seperti itu. Bahkan kemudian mentoleransi hal-hal yang tidak mengenakan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi kehidupannya. Kenapa? Karena ekonomi pariwisata.
Tetapi semua ini akan ada batasnya, semua ini akan ada waktunya. Pada saat itu sampai pada titik tersebut, saya khawatir masyarakat Bali Sudah terlambat. tidak memiliki, Ya. sudah tidak memiliki lagi upaya ataupun sudah pada satu titik of no return, yang mana ya karena apa? Karena itu semua terkait. Bali itu terkait satu pulau, tapi tidak terkait dengan pulau berikutnya. Nah ini plus dan minus. Ikatan di dalam kuat, tapi kalau ada masalah di dalam yang dari luar juga masuknya susah, karena ada batasan-batasan geografis maupun budaya dan sebagainya. Tapi kalau orang sudah di dalam membuat masalah, itu juga susah diatasi itu. Ya artinya mungkin kalau bisa saya coba ilustrasikan dari apa yang Pak Cipto katakan itu lebih ekstrim lagi mungkin seperti orang yang kena obat bius ya, makin lama dosisnya makin tinggi ya, sehingga ketika obat biusnya sudah tidak tersedia mereka jadi bingung sendiri kan seperti itu ya. Oke, kita dapat poin itu. Saya ingin balik ke Pak Mangku sebentar, tahan dulu Pak, tahan dulu. Karena tadi ada menarik yang Bapak tanyakan pernyataan tadi. Buleleng itu Bali itu enggak cuma Buleleng Pak Mangku. Oh betul. Oke, di titik ini saya ingin ada penjelasan atau klarifikasi. Kok kesannya dari apa yang dikatakan Pak Cipto tadi, Bibu itu hanya melihat dalam aspek Buleleng saja, tidak melihat dalam aspek Bali sebagai satu kesatuan atau One Island Management. Habis itu baru kita kembali ke Pak. Siap. Apa yang dikatakan Pak Cipto tadi itu sebagian besar saya setuju dengan pendapatnya, ya. Karena saya itu bisa membuktikan secara langsung yang dikatakan terakhir itu. Yang juga Bapak sebut tadi itu sama seperti kalau kita overdose akhirnya obat tidak ada, akhirnya kita mati. Itu terjadi. Contoh kecil ya di Bali ya. Pada saat Partai Pandawa itu belum dirubah. Pandawa, ya. Ingat kan Partai Pandawa, tahu kan? Ya. Oke. Belum dirubah. Itu penduduk asli di sana itu adalah petani rumput laut, Pak. Ya, rumput laut. Saya pembinanya. Oke. Petani rumput laut di seluruh Bali itu saya pembinanya dulu. Ya. Jadi pada saat ini dirubah bentang alamnya, yang tadi petani rumput laut ini kemudian jadi destinasi pariwisata ke sana, orang wisatawan datang ke sana, rumput laut ditinggalkan. Dia beralih menjadi pedagang ikan, ikan bakar dan sebagainya di tempat itu. Terus bagaimana? Pertanyaan Pak Cipto tadi konkret tuh. Terus bagaimana kalau misalnya terjadi misalnya COVID seperti kemarin kemudian tidak ada wisatawan ke sana? Mau jadi petani rumput laut terlambat dong. Ya, karena sudah Dia duluan. sudah langsung jadi pedagang, jadi pebisnis, kemudian tiba-tiba bisnis yang terkait dengan pariwisata ini nggak ada wisatawannya. Mau balik susah. Ya. Itu konkret loh. Ya. Dan saya setuju dengan pendapat itu. Tetapi kalau pertanyaan selanjutnya bahwa orientasi Bibu cuma untuk Buleleng, itu menurut saya perlu diklarifikasi. Tidak. Oke. Di awal itu saya sudah katakan bahwa kalau kita mau membuat satu program di Bali, itu cara berpikir kita tidak bisa parsial untuk Bali. Saya sudah katakan dari awal. Dan kita harus berpikir holistik. Untuk apa kita membangun di sana? Karena melihat salah satu kondisi Bali Selatan sekarang. Yang kedua, kita melihat anak-anak kita yang sebegitu banyak bekerja di selatan, kemudian di utara jadi kosong. Pertanyaan selanjutnya yang kembali tadi. Apakah dengan kondisi seperti itu kita memerlukan bandara? Oke. Jawabannya, kembalikan lagi ke masyarakat. Kalau mereka memerlukan itu, bisa tidak dijawab seperti apa yang dikatakan tadi. Contoh misalnya, kalau itu berubah jadi bandara, siapa yang menjamin bahwa nelayan di sana akan menjadi tetap nelayan? Ya. Disinilah kemudian fungsi-fungsi untuk meyakinkan mereka itu, agar tidak lagi beralih kalau terjadi sesuatu terhadap Bali, Bali ini masih tetap eksis. Mampu tidak sekarang tokoh-tokoh kita ini meyakini semua penduduk kita yang berkaitan dengan usahanya itu dia stand. Itu semua menjadi satu pertanyaan yang kita harus jawab ke depannya. Kita tidak bisa mengidekan itu kemudian kita tidak menyiapkan satu jawaban. Maka dari itu jawaban itu akan menjadi pilihan. Kembali lagi. Pilihan. Oke, kalau dia misalnya merasa lebih enak di wisatawan, mungkin saja dia akan tinggalkan nelayan. Ya.
Tapi dampaknya akan terjadi kembali terhadap mereka yang mau mengambil risiko itu. Ya kemudian ada loss Ini juga semua kita pekerjaan ini ya. tidak bisa memposisikan diri itu black and white. Tidak bisa kita memposisikan diri hitam atau putih, nggak bisa. Sebagai penggaji atau pengkaji kayak saya, sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengkaji hal seperti itu, pasti tidak akan menjawaban ya atau tidak. Konkret atau tidak, tidak bisa. Kenapa? Karena cara orang berpikir antara satu dengan yang lain itu berbeda. Sama. Saya saja dengan Pak Cipto pasti ada perbedaan cara berpikirnya. Meskipun sama-sama aktivis sekalipun lingkungan nanti ya. ujungnya sama. Ya kan? Disinilah kemudian yang kita harus mampu meramu semuanya. Semua pendapat itu baik. Ya. Tetapi di mana nanti kita bisa ketemukan ujungnya, di mana kita akan ketemukan linknya nanti untuk kita bisa mewujudkan itu. Hari ini, kalaupun misalnya, oke, kita sepakat, oke, kita tidak usahlah membangun bandara misalnya. Kembali lagi kita tanya alternatifnya. Ya. Ya, kalau kita tidak membangun bandara, misal satu contoh, terus bagaimana kita mengantisipasi ke depan ini? Kenapa Ketika ada ledakan pariwisata itu sendiri ya, penumpang pasti itu. akan ada ke sini. Kemudian bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan yang tadi saya sudah katakan di depan. Ya, jadi inilah kemudian yang kita harus mampu berpikir holistik. Tidak bisa kita berpikir Parsial tadi. Oke, tahan dulu Pak Mangku. Kita ada poin itu. Saya sekarang kembali ke Pak Cipto ya. Tadi kan sudah ada penjelasan dari Pak Mangku seperti itu bahwa Bandara Bali Utara itu sudah pertimbangan secara holistik. Bahwa kemudian ada sisi-sisi yang sejauh ini mungkin belum terupdate di masyarakat itu mungkin persoalan teknis. Tadi juga Pak Cipto menyinggung dan Pak Mangku juga mempertanyakan kalau memang tidak ada itu kan harusnya ada opsi-opsi yang lain alternatif. Silakan Pak Cipto, opsi atau alternatif yang ditawarkan itu kayak apa? Saya melihat dari teori pariwisata. Kalau semua orang pariwisata tahu teori ini, bahwa pariwisata hanya bisa berkembang kalau ada 3A. Atraksi, aksesibilitas dan kemudian amenitas walaupun Amenitasnya, ya. yang lain. Salah satunya adalah akses. Nah, salah satu problem nyangkutnya ekonomi di selatan sampai ke utara itu adalah akses. Oke. Jadi kalau misalnya katakanlah tidak ada bandara di selatan, tetap akses itu harus dibangun. Saat ini sudah ada akses tembus tengah, ya toh. Tetapi akses tembus tengah itu yang dari Mengwi sampai ke mana tuh? ke Gilimanuk. Bukan? Ke utara. Yang ke utara. Yang ke Shortcutnya itu shortcutnya. Shortcutnya. Saya merasa itu nggak cukup. Oke. Nah, salah satu alternatif yang mungkin bisa dikaji, ini juga harus dikaji nih, karena nanti persoalannya tidak seperti tadi bandara, tapi bisa menimbulkan persoalan yaitu kereta api. Kereta api keliling Bali, dan itu rute kereta api bisa kalau saya pikir-pikir bayang-bayangkan itu bisa seperti kacamata itu. Jadi ada satu jalur besar di tengah, kemudian berputar ke utara, ke timur dan ke barat. Itu bisa. Sekarang kereta api, ingat ya, kereta api saat ini itu sudah sangat nyaman dan sangat modern. Ya, di mana banyak negara-negara Eropa itu sudah penerbangannya sudah semakin terancam karena kondisi kereta api yang lebih enak. Misal dari Paris ke Amsterdam katakanlah, itu kalau tidak salah naik kereta api itu 2 atau 3 jam, kalau tidak salah. Naik pesawat itu setengah jam. Tapi kalau keseluruhan itu lebih cepat naik kereta api daripada naik pesawat itu. Karena kalau pesawat harus check-in, harus ada pemeriksaan. Bandara itu pun biasanya letaknya di tempat yang agak jauh. Kemudian harus transport ke bandara, kemudian sesudah itu turun lagi. Kalau kereta api datang 5 menit sebelum kereta api berjalan, tidak masalah gitu. Jadi ini sekedar contoh. Jadi kecepatan kereta api atau efisiensi sebetulnya bukan kecepatan, efisiensi kereta api itu sudah bisa menyaingi pesawat. Saya potong dulu. Emang kalau menurut Pak Cipto, Bali masih bisa opsi yang Pak Cipto untuk kereta api itu? Melihat jalannya itu loh. Kalau masih bisa buat jalan, masih bisa buat kereta api. Karena kereta api tidak makan banyak tempat. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini perlu dikaji
Ya. Kaji lagi saya mengatakan di sini tanpa ada kajian. Ya. Jangan-jangan ini jangan-jangan ternyata kereta api pun tidak mampu. Ya. Karena Bali itu kan ada di skala ada skalanya. Kalau ternyata ini LRT ya. Salah satunya, ya artinya opsi kereta api pun tidak memungkinkan. Bisa jadi ternyata opsi bandara lebih bagus gitu loh. Jadi ini penawaran alternatif ini untuk bisa dikaji bersama. Jadi tidak saya mengatakan, oh kereta api pasti lebih bagus daripada bandara, tidak. Dua-duanya punya plus minus sendiri. Mari kita duduk sama-sama, atau mungkin ada yang lain, katakanlah tol misalnya, mau ditembuskan yang sekarang shortcut itu dijadikan tol misalnya. Apakah itu? Mungkin aja bisa. Sekarang aja tol yang dari Mangui ke Gilimanuk aja belum jalan gitu. Ya kan? Sedang diupayakan, sedang berjalan. Tapi ini kan idenya sangat bagus sebetulnya. Betul. Itu pun timbul kontroversi itu. Ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian ada yang mungkin sudah menghijau tanah dan sebagainya di sepanjang jalan itu. Iya toh. Nah, bisa saja. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya patut kita cermati. Dan sebelum sampai ke sana, jawab dulu deh pertanyaan yang paling awal tadi. Daya tampung tadi. Daya tampungnya Bali berapa sih? Apakah benar kita kalau misalnya Bandara Selatan saja dijejalin sampai 35 juta karena kapasitas maksimumnya 35 juta, itu Bali masih bisa ajak? Itu satu pertanyaan. Baru kemudian kita bisa bicara ke yang alternatif tadi. Alternatif yang lainnya pun bisa. Misal, ya ini kemarin muncul ini ada satu berita bahwa adanya pesawat yang kecil yang bisa VTOL, vertical landing, vertical take off, kemudian naik, kemudian kemana-mana. Jangan-jangan itu nanti ternyata lebih cocok untuk Bali. Ya. Karena tidak perlu runway dan segala macam yang lahannya juga besar kan. Itu semua merupakan alternatif jawaban terhadap penyebaran wisatawan. Artinya kita bicara teknologi ya. Yes. Dan teknologi itu bisa menjadi masa depan Bali. Oke. Hingga Singapura. Saya tidak membicarakan Singapura dari sisi ekonomi ataupun dari sisi manusianya, tapi saya membicarakan kerentanan pulaunya. Singapura itu kan kecil, pulaunya kecil. Itu mereka sekarang dengan ada 4 atau 5 bandara, Changi itu ada Changi 1, 2, 3, 4 gitu. Itu setahun hanya 13 juta loh pengunjungnya. Hanya 13 juta loh. Artinya kecil mereka. Dan mereka memanage pulau tersebut dengan sangat luar biasa, mulai dari limbah, sampah, sampai energi dan sebagainya, mereka manage dengan sangat luar biasa. Yang artinya pariwisata memang menghasilkan dan efek sampingnya bisa diminimalisir. Bisa. Kalau misalnya tadi Pak Mangku mengatakan, Bibu ingin membuat sampai 50 juta dan kemudian bandara dan kemudian tadi kita bicara 90 juta, kemudian ada satu master plan yang sangat luar biasa sampai kepada teknologi seperti apa yang sudah diantisipasi untuk diterapkan, sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi mengenai risiko lingkungan, sosial, budaya, ekonomi itu bisa terjawab. Wah, itu luar biasa itu. Ini sudah mulai agak-agak setuju kayaknya kalau sudah sepertinya itu ya. Kalau misalnya data itu ya. Saya dari awal tidak mengatakan saya setuju atau tidak setuju. Ya. Tetapi semuanya itu berdasarkan sebuah kajian-kajian. Tadi bertanya sedikit mengenai politik. Saya sebetulnya berusaha untuk kita jangan bicara ini jangan dipolitisasi sih. Tapi agak sulit Pak kalau ngelihat kebiasaan di kita kan begitu. Proyek besar ada dijual untuk politisasi. Masyarakat ini politisasi. Jadi atau tidak, itu semuanya harus berdasarkan sesuatu yang objektif. Oke. Plus minusnya itu objektif. Jadi kalau jadi ya karena kajiannya jelas. Kalau tidak jadi juga karena kajiannya jelas. Kalau ada alternatif kajiannya juga jelas. Kalau jadi tapi diperkecil atau ada tahapan-tahapan itu juga jelas. Itu yang sebetulnya saya inginkan untuk Bali. Supaya nanti kita mungkin 30 tahun lagi sudah nggak di sini. Yeah. Tapi di bandara masih ada kalau saya pikir 30 tahun lagi. Yang merasakan bukan
saya ini tidak. Tapi Bali ke depannya bagaimana? Anak saya masih tinggal di Bali nanti. Nah, itu nanti apakah harus menghadapi hal seperti itu? Oke, tahan dulu sana. Kita ada poin itu. Saya ingin balik lagi Pak Mangku. Siap. Tadi ada nada-nada dari walaupun dengan kritis tadi dari Pak Cipto bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia kan tidak lepas dari faktor politis ya. Dan kebetulan hari ini kita melihat bahwa apa yang sudah Pak Mangku rintis bersama kawan-kawan itu sepertinya menemukan tembok besar, tebal, tinggi untuk dilompati ketika seorang Megawati Soekarno Putri menyatakan tidak setuju dengan Bandara Bali Utara. Saya ingin ini dong dari Pak Mangku, aspek politis tadi belum terlalu banyak disinggung. Posisi Pak Mangku melihat pembangunan yang terlalu digiring ke politik itu kayak apa? Karena kan Pak Mangku dalam posisi sepertinya dirugikan jadinya. Oh, saya oke, kalau dilihat dari sisi dirugikan kemungkinan juga ya, tetapi saya tidak pernah berpikir seperti itu. Oke. Saya ini adalah orang-orang yang memikirkan Bali keseluruhan itu dengan pikiran nothing tulus, ya. Kalau secara kajian kemudian dia dianggap representatif dan bisa dilanjutkan, go ahead. Oke. Tapi kalau misalnya secara kajian kemudian anggaplah misalnya Pak Cip sekalipun saya berteman baik kemudian dikatakan Pak Mangku ini enggak layak karena alasan A, B, C dan seterusnya, saya thank you. Ilmiah. Ya, oke. Ya, tetapi jangan kemudian dipolitisasi, kemudian menyebut satu misalnya penolakan kemarin yang dilakukan tokoh nasional. Misal satu contoh kemudian dia bilang, wah ini tidak ada kajian. Kok sementah itu sih? Itu ya kan? Saya tolak karena tidak ada kajian. Saya tolak karena saya berdarah Bali. Saya tolak karena saya mewakili orang Bali. Lalu saya pertanyaannya jadi balik gitu kan. Terus kalau mewakili orang Balinya yang mana? Padahal sudah Pak Mangku rintis dari 2014. Izinnya keluar itu 2014. Ya? Dan itu kan orang Bali yang jauh lebih banyak ketimbang yang menolak tadi. Betul, maka dari itu kita tidak posisikan di situ. Karena kan tadi udah jelas. Ya. Apakah kemudian kami ini tidak melakukan sosialisasi sebelum menentukan bahwa titik dari ide itu ada di kubu tambahan? Itu ada Pak. Maka dari itu Anda coba lihat lagi ke belakang. Pada saat Ibu ini mengidekan, itu akhirnya muncul lagi ide-ide yang lain yang dimana itu merubah ya posisi atau lokasi dari bandara itu kemana-mana. Contoh, dibawalah ke barat, ke Grogak. Kemudian dia berhimpitan dengan Taman Nasional Bali Barat. Ada masalah juga di sana akhirnya ya. Seandainya kalau Anda tanya ke saya, apa kemudian di daerah itu tidak saya kaji? Saya kaji Pak, tetapi tidak representatif. Satu saja yang tidak representatif adalah berhimpitan dengan Taman Nasional Bali Barat. Orang yang pertama akan menolak itu karena ada perubahan 64 hektar dari Taman Nasional Bali Barat. Pasti Pak Cipto sama saya yang menolak. Saya bilang tidak layak di sini. Karena kami ini ada orang-orang lingkungan yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun Pak. Itu dampaknya luar biasa. Menjangan di sana itu terumbu karangnya luar biasa di daerah itu. Kemudian ada lagi kehidupan-kehidupan yang lain atau makhluk-makhluk yang lain yang harus kita perhatikan. Apakah kemudian saya ikut, kemudian kalau saya merasa diuntungkan, kemudian saya langsung bilang, oke ya, Anda lanjutkan aja kajian di situ. Tidak bisa seperti itu. Ada idealisme sebagai aktivis juga untuk membela itu. Justru di situ kita harus junjung tinggi. Termasuk yang tadi dibilang sama Pak Cip tentang investor. Satu contoh. Sekalipun mereka investor, kalau misalnya kajian kita ini dianggap sesuai oleh orang Bali dan layak dilanjutkan, tapi investor menganggap ini salah, kemudian dia ingin rubah kajian yang untuk dia bisa cepat duitnya kembali, di situ juga kita diuji sebagai orang Bali, mampu enggak kita menolak investor yang model begitu. Itu kita ini memiliki komitmen untuk itu. Jangan kemudian kita ujuk-ujuk, kita seolah-olah melakukan kajian yang holistik dan sebagainya, kita lanjutkan tiba-tiba ditolak. Akhirnya apa yang kita lakukan ini bermasalah di belakang hari, itu yang kita tidak mau. Sekarang balik, apakah kemudian orang boleh menolak atau tidak? Boleh menolak, tidak ada apa-apa. Tetapi ingat,
pada saat menyebut kata penolakan itu harus juga dengan kajian yang sama. Ya, dengan kualitas yang sama ya, kualitas yang Itu sama. cara berpikirnya. Jangan kemudian kita bisa menolak orang lain, tetapi pada saat kita tanyakan kenapa ditolak, dia tidak mampu menjawab. Hanya pakai istilahnya kalau enggak beda mungkin kalau orang tanya kenapa enggak suka, ya pokoknya enggak suka begitu aja kira-kira ya. Ada tuh cerita pokok. Oke. Masa rakyat Bali digantung dengan pokoknya. Gitu. Pokoknya itu. Baik suka atau tidak suka, itu kuncinya adalah kajiannya objektif tadi. Betul, saya setuju di situ. Kajiannya objektif tadi tidak hanya berhenti di masalah angka-angka, Ya. tapi harus dampak-dampak. Masyarakat harus wajib paham. Betul. Ini ada plus, ada minusnya. Ya. Karena setiap pembangunan pasti akan ada plus minus. Sekarang saya kasih contoh yang lain ya. Maaf, saya langsung masuk ya, kebetulan Pak masuk di sana. Contoh, di situ ada 29 kelompok nelayan. Itu anggotanya ratusan. Kalau kita ini memang orientasinya profit dan bandara itu harus terwujud di sana dengan cara apapun. Pertanyaan yang muncul adalah, pernah enggak kita memikirkan dampak daripada nelayan yang ratusan ini? Dihitung dia setiap hari berapa tangkapan ikannya, dikalikan berapa rupiah, dikalikan sekian ratus orang yang menjadi nelayan di sana. Ya, kita korbankan cuman untuk memaksakan kehendak kita. Untuk memaksakan ide kita itu yang belum tentu juga mendapatkan profit lebih tinggi. Ini harus kita juga mampu mengkaji bahwa di sana itu ada masyarakat yang harus kita lihat, yang harus kita kaji secara ekonomi juga. Mereka ini kan bukan orang-orang yang akan mampu kita adopsi ke bandara itu kalau bandara itu bisa terwujud. Dia tetap sebagai seorang nelayan. Tetapi sekarang apakah kita harus korbankan mereka demi bandara tersebut? Ini kan juga harus kita pikirkan semua. Ya kan? Ya. Jadi tidak cukup. Apakah kemudian kita ujuk-ujuk kemudian janjikan mereka, oh Anda tidak usahlah jadi nelayan lagi kalau bandara ini saya akan jadikan Anda pegawai di bandara. Itu nonsen, itu omong kosong. Orang dia itu tidak mampu kok, orang dia sebagai nelayan aja mampunya. Atau jangan-jangan memang strategi-strategi seperti itu bagian dari untuk mengusir halus karena mereka tahu dari pihak investor kalau dia dipekerjakan lama-lama tidak mampu dan juga berhenti sendiri. Iya, maka dari itulah kemudian muncul pertanyaan. Ya, maka dari itulah tadi yang dikatakan oleh Pak Cipto sendiri. Seberapa mampunya kita mengkaji sosialnya? Kehidupan sosial masyarakat di situ. Contoh misalnya nelayan. Nelayan itu harus tetap dia menjadi nelayan. Tetapi gimana caranya? Yang tadi nelayan ini adalah nelayan yang sangat-sangat sederhana gitu. Kemudian kita tingkatkan kemampuan mereka dengan apa? Misalnya budidaya ditambah dan sebagainya. Kemudian di situ ada istilah apa itu rumpon apa gitu di dalamnya itu kan di sana itu. Ini kita maksimalkan, jangan justru dipotong. Kalau dipotong kasus yang tadi saya contohkan yang di Pantai Pendawa itu. Ya. Sudah terlanjur nyaman, meninggalkan pekerjaan lama, pekerjaan baru duitnya jelas, ketika terjadi pandemi, mau balik ke pekerjaan lama sudah tidak ada, sudah tidak mampu, lahannya sudah tidak ada. Habislah dia kan, kalian ingat ya, bisnis pariwisata itu adalah bisnis ketergantungan. Dia itu sangat-sangat riskan terhadap isu. Ya karena fragile itu ya. Betul, dia betul-betul fragile. Contoh misalnya, kita sekarang bisa memblow up promosi pariwisata, kemudian mereka datang. Kemudian muncullah isu kolera. Ya kayak dulu ya, kolera itu. COVID, habislah kita. Bom, habislah kita. Disitulah kemudian yang kita harus antisipasi juga. Bagaimana kalau itu terjadi bencana itu? Anggaplah itu bencana. Kita harus mampu mengembalikan. Apakah kemudian petani akan menanam padi di atas tembok? Belajar dulu ke Jepang. Karena di sana sudah ada ya. Terlambat, Pak. Ya sudah terlambat. Ya, maka dari itulah kemudian kita ini perlu pemikiran holistik untuk balik ke depan. Kita tidak bisa menerima investor begitu saja untuk kepentingan-kepentingan yang sangat-sangat pendek. Kita harus mampu berpikir jauh ke depan. Anak cucu kita gimana? Pertanyaannya sama. Saya sebagai pemerkasa itu jauh juga sama berpikir seperti itu karena pengalaman kita mirip. Kita Sama-sama harus mampu di lingkungan. berpikir seperti itu, baik di lingkungannya. Mungkin secara ekonomi saya nggak pinter-pinter banget, tetapi paling tidak dapat informasi dari senior-senior itu kan akhirnya kita paham. Oke, kita dapat di di poin itu. Terakhir saya ingin ke Pak Cipto lagi deh, terkait dengan apa yang dikatakan tadi kan, bagaimana
sebenarnya itu sudah sudah ada kajian untuk Bandara Bali Utara, meskipun akhirnya Tapi belum konkret Pak ya, saya garis bawah di sana. Kajiannya sudah dilakukan tetapi belum konkret. belum konkret. Oke, kita belum konkret. Tapi paling tidak kan sudah ada proses yang tadi Pak Mangku bilang berapa? 90% 95 ya? sudah. 95% Sekarang, dan itu pun perlu sosialisasi terus Pak. masih perlu sosialisasi. Nggak cukup dengan ini udah sempurna, nggak bisa. Oke. Kalau menurut Pak Cipto, sebagai ini saya kasih lagi sekali. Itu yang saya tekankan dari awal. Ya. Kita perlu melihat itu kajian. Kita perlu kajian tersebut, dan kemudian kajian itu yang saya harapkan tidak hanya bicara mengenai localized di Buleleng saja. Tapi kita bicara tentang Bali. Karena ini menjadi seluruh perhatian dari Bali. Ada bandara di Buleleng, bisa jadi jalan-jalan yang berada di Kabupaten Buleleng dan sekitarnya tidak memadai. Ya, betul. Itu perlu menjadi pemikiran. Begitu terjadi alur kunjungan di Buleleng sampai sedemikian besar, maka mereka akan diletakkan di mana? Itu mereka akan menyebar, tidak hanya di Buleleng. Ya. Apakah pantai-pantai Buleleng masih menjadi milik orang Buleleng? Apakah tanah-tanah di situ masih menjadi milik Buleleng? Atau apakah masyarakat punya ketahanan? Nah, ini juga penting. Ketahanan sosial, ketahanan budaya dengan sedemikian banyak orang. Deras itu ya? Iya, deras sekali. Dan bukan hanya orang yang datang karena mau menjadi wisatawan atau pengunjung, tapi juga orang-orang yang datang karena mencari pekerjaan di Bali. Terjadi gentrifikasi. Bisa saja orang-orang kaya mengakuisisi properti-properti di Buleleng, orang-orang miskin, baik yang Bali ataupun non-Bali, bergeser ke tempat lain. Tempat lain. Jadi akhirnya fungsi lahan juga akhirnya nanti di sana kan? Begitu bergeser ke tempat lain itu kan membebani kabupaten-kabupaten lain. Jadi ini pada saat kita bicara bandara sebagai sebuah pintu masuk yang kapasitasnya demikian besar, kita bicara the whole island, kita bicara ke seluruh pulau, dan dampaknya itu juga terkait dengan bagaimana planning ataupun master plan seluruh Bali bisa berubah loh. Bukan hanya master plan seluruh Bali bisa berubah, tata ruang seluruh Bali juga bisa berubah. Ya, RT RW-nya itu kan padahal sudah ditetapkan itu kan ya? Iya, itu seluruhnya bisa berubah. Kenapa? Karena sedemikian banyak orang, itu mustahil 50 atau sekian juta itu hanya di Kabupaten Buleleng. Ini penyebarannya akan ke sana kemari, dampaknya akan ke sana kemari, dan dampak itu bisa irreversible. Artinya tidak bisa bolak-balik kan? Tidak bisa bolak-balik. Nah, ini perlu kita cermati. Tadi di dalam proses mencermati itu bisa saja sesudah kajian itu muncul dan sebagainya, kita sosialisasikan, kita perdebatkan dan sebagainya. Katakanlah jawabannya bisa macam-macam. Apakah kita perlu bandara? Kalau kita perlu bandara, seberapa besar bandaranya? Seberapa besar kapasitasnya? Tentu saja ini antara investor dengan plannernya harus cocok gitu kan. Kalau plannernya terlalu rendah, investornya nggak mau. Jadi ini harus cocok dulu nih. Karena kita harus hitung-hitung BEP juga, break even point juga. Nanti kalau enggak itu kasihan temannya Pak Mangku nanti. Betul. Jadi sebetulnya pembicaraan ini tidak hanya kita bicara tentang bandara, tapi juga kita bicara memberikan solusi kepada alternatif solusi kepada Bali, dan juga alternatif solusi kepada Bibu nih. Jangan-jangan nanti Bibu, kalau seperti ini nanti kita kurang nih. Lebih baik kita geser ke jadi kereta api itu. Atau mungkin lebih lainnya, kalau begitu Pak Cipto aja diajak ke sini mungkin ada. Saya cuma tukang tukang kritik ya. Tukang kritik yang sudah pensiun. Tapi kalau saya diminta untuk berbicara, ya itu yang saya akan saya sampaikan. Jadi tetap bahwa ujung-ujungnya kita bicara keberlanjutan sebetulnya. Sustainable itu juga penting. Jadi sustainable itu jangan hanya di mulut, tapi betul-betul nyata. Dan kita hanya bisa nyata sustainable itu kalau kita sudah paham batasannya. Bagaimana kita bicara sustainability kalau batasnya sendiri kita tidak paham? Nah, kunci semuanya itu pada studi tadi itu. Batasannya seperti apa, batasan lingkungannya, daya dukungnya, kemudian batasan sosialnya, budayanya. Kalau misalnya jutaan orang
dari luar masuk ke Bali, apakah Bali masih bisa mempertahankan budayanya? Itu pertanyaan besar, gue. Ya, karena saya tertarik juga mungkin di bagian akhir itu. Tadi Pak Cipto kan juga daya tampung, udah ada perubahan dan irreversible itu. Ya, saya mungkin bisa ngasih contoh sederhana itu seperti di Canggu. Di Canggu itu kan ada atlas ya. Canggu itu seperti yang kita diskusikan di awal, bicara pariwisata, jalannya kecil, sekarang sudah banyak sawah yang akhirnya jadi shortcut. Bagaimana kemacetan, bagaimana sampah di sana, bagaimana imbas pariwisata dengan orang asing, kita bisa turis-turis asing. Gitu. Orang Bali apalagi Pak Mangku kan tahu, orang Bali kan tidak bilang turis ya, bilangnya tamu. Tamu itu bicara secara budaya itu ada posisi tinggi, ada rendah. Karena kita punya budaya, tamu adalah raja. Nah ini juga kalau kita lihat secara praktiknya itu kan membuat bagaimana ketimpangan sebenarnya yang saya sepakat betul seperti yang Pak Cipto tadi analogikan, seperti kodok tadi. Dikasih air dingin, dihidupin kompor ya kan, pelan-pelan sampai kemudian karena panasnya ini anget aja kan begitu, tapi ternyata sudah tidak mampu ketika air itu sudah pada titik didih. Atau kesimpulan yang lain ya seperti yang Pak Cipto katakan dan juga dibenarkan oleh Pak Mangku, ya jangan sampai kita kayak obat bius tadi ya. Saya agak tidak pakai istilah narkoba lah, mungkin terlalu ekstrim. Obat bius yang melenakan sampai kemudian ketika obat bius itu tidak tersedia lagi, kita semua kelepek-kelepek akhirnya seperti itu ya. Oke pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Cipto, praktisi dan juga pengamat kebijakan lingkungan beserta Pak Made Mangku. Dalam hal ini sebagai pemarkas saya di Bandara Internasional Bali Utara. Matur suwun Pak Mangku atas ini, Pak Cipto juga ini diskusi yang hangat dan tadi pemirsa sudah bisa menyimak sendiri apa yang disampaikan Pak Cipto, apa yang juga disampaikan oleh Pak Mangku mengenai Bandara Bali Utara, apakah itu diperlukan atau tidak. Kami tadi sudah memberikan semuanya yang bisa kami berikan itu termasuk alternatif-alternatif juga jika misalnya bandara itu tidak terwujud, tapi kembali keputusan akhir adalah tetap di tangan pemerintah dan kita semua sebagai rakyat Bali. Demikian pemirsa bincang-bincang kita pada pagi ini. Sampai bertemu. Semua. Oke, Mali. Sama-sama. Luar biasa.